Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyati, NIM 1815015033. Saya dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2018. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proyek data mining yang judulnya yaitu implementasi data mining sebagai informasi strategis penjualan batik yang studi kasusnya yaitu Batik Mahkota Laweyan. Ya, pembahasannya, Batik Mahkota Laweyan merupakan perusahaan batik yang distribusinya sudah menyebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Perusahaan ini telah memiliki data-data yang terakumulasi dan menumpuk tanpa adanya tindak lanjutan terhadap data tersebut. Hal ini dikarenakan belum didukungnya dengan pembuatan laporan akhir dan kemudahan mengakses data untuk menentukan rencana strategis perusahaan. Prediksi minat konsumen sangat penting bagi suatu perusahaan, di mana dengan adanya prediksi tersebut, suatu perusahaan dapat mengambil sebuah keputusan atau strategis yang benar dan tepat bagi konsumennya. Teknologi data warehouse dan data mining hadir sebagai solusinya. Masalah tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang pemanfaatan data-data yang melimpah tersebut. Oleh karena itu, ketersediaan data penjualan yang melimpah tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan sebuah data warehouse Solusi dari permasalahan di atas yaitu untuk membangun sebuah data warehouse yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi bagi manajemen batik Mahkota Laweyan terkait dengan rencana strategis perusahaan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan tren jenis motif batik berdasarkan kategori barang dan wilayah pemasaran dari waktu ke waktu. Proyek ini termasuk jenis research and development karena akan mengembangkan sebuah data warehouse untuk menghasilkan informasi produksi, tren batik di suatu wilayah untuk mendukung rencana strategis pemasaran produk di masa yang akan mendatang. Data warehouse ini yang dikembangkan di Batik Mahkota Laweyan akan digunakan untuk menjawab pertanyaan yang bersifat strategis guna mendukung keputusan-keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Informasi yang akan digali dari data warehouse yang dikembangkan oleh Batik Mahkota Laweyan adalah produk batik yang paling banyak terjual berdasarkan kategori dan wilayah pemasarannya. Hasil rancangan Snowflake. Sebuah database catatan transaksional yang dimiliki Batik Mahkota Laweyan dapat memunculkan 4 tabel dan 1 subdimensi. 4 tabel dan 1 tabel fakta. Di antaranya, yang pertama, dimensi produk, terhubung dengan 3 subdimensi, yaitu kategori, subkategori, dan pola. Yang kedua, yaitu dimensi wilayah. Dan yang ketiga, dimensi waktu. Yang keempat, dimensi pelanggan, terhubung dengan 1 subdimensi, yaitu jenis kelamin. Dan yang terakhir, yaitu fakta penjualan. Proses ETL biasa kita dengar dengan sebutan extract, transform, and load. Proses ini dilakukan untuk memindahkan data-data transaksional dari tabel sumber data menuju data warehouse. Pembuatan tabel fakta dari hasil proses ETL 4 dari 8 dimensi, yaitu dimensi waktu, dimensi wilayah, dan dimensi pelanggan. Pada masing-masing dimensi tersebut telah terbentuk sebuah kolom sebagai indeks atau kunci primer. Indeks ini
kemudian dijadikan sebagai kunci referensi yang akan dimasukkan ke dalam tabel fakta penjualan. Ekspor data ke DBMS, PostgreSQL, data-data hasil proses ETL dalam tabel fakta maupun dimensi-dimensi yang masih tersimpan dalam format Microsoft Excel, selanjutnya diekspor ke pengelola database PostgreSQL. Ini adalah processing tentang project ini. Project ini, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yaitu jenis research and development, karena akan mengembangkan sebuah data warehouse untuk menghasilkan informasi produksi tren batik di suatu wilayah untuk mendukung rencana strategis pemasaran produk di masa yang akan datang. Perencanaan arsitektur dalam pembangun data warehouse ini terdiri dari yang pertama yaitu artikel logika, yang kedua yaitu arsitektur fisik, yang ketiga model snowflake skema, yang keempat Microsoft Excel, yang kelima pengelola database PostgreSQL, yang keenam Avatar Tool, yang ketujuh ETL, extract, transfer, dan load. Ini adalah proses. Contoh proses arsitektur logikanya. Literatur review. Selama kurun waktu 3 tahun, yaitu 2010 sampai dengan 2012, telah tercatat data transaksi penjualan yang dilakukan oleh Batik Mahkota Laweyan sebanyak 1.201 kali transaksi yang tersimpan pada aplikasi Microsoft Excel. Data transaksi tersebut akan digunakan sebagai sumber data bagi data warehouse, sehingga akan dilakukan proses ekstraksi, transformasi, dan load pada data tersebut. Ini merupakan contoh data yang ada pada Microsoft Excel. Selanjutnya, implementation. Hasil rancangan Snowflake. Informasi pertama yang digali pada data warehouse ini ialah produk yang paling banyak terjual berdasarkan kategori dan wilayah pemasaran selama waktu tertentu. Maka dari sumber database catatan tradisional yang dimiliki Batik Mahkota Laweyan dapat memunculkan 4 tabel dimensi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh saya sebelumnya. Dan ini adalah tabel dimensinya. Contoh tabel terdimensinya. Selanjutnya yaitu proses ETL, extract, transfer, and load. Proses ini dilakukan untuk memindahkan data-data transaksional dari tabel sumber data menuju data warehouse. Ini adalah salah satu contoh prosesnya, proses pemindahan data ke ETL. Di sini yang diutamakan yaitu data penjualan. Yang diproses yaitu data penjualan, dan inilah proses perjalanan prosesnya. Ini adalah contoh rancangan proses ekspor dalam Avatar Tool, atau biasa kita kenal dengan codingannya. Codingan yang saya gunakan ini menggunakan aplikasi Avatar Tool. Dan gambar yang kedua ini adalah hasil ekspor data fakta penjualan. Yang ini adalah data yang telah diekspor dari data Microsoft Excel tadi. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Data warehouse Batik Mahkota Laweyan memiliki 4 tabel dimensi, yaitu dimensi produk, dimensi wilayah, dimensi waktu, dan dimensi pelanggan. 4 tabel subdimensi, yaitu dimensi kategori, dimensi subkategori, dimensi pola, dan dimensi jenis kelamin. Dan 1 tabel fakta penjualan. Proses ekstraksi dilakukan agar data transaksi sesuai dengan format data warehouse
Proses ekstraksi ini menghasilkan tabel-tabel dimensi, baik itu dimensi produk, dimensi wilayah, dimensi waktu, dan dimensi pelanggan. Dan tabel subdimensi, dimensi kategori, dimensi subkategori, dimensi pola, dan dimensi jenis kelamin. Ini adalah daftar pusakanya, daftar-daftar sumber yang saya dapatkan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.